kebaikan-Mu. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Amin. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya.
akan kebaikan-Mu, Yesus. Kami kagum akan Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau, Yesus. Ini kami Tuhan, naikkan syukur hormat kami kepadamu. Haleluya, haleluya, Jesus. You're the only one, you're the only one in my life, in our life. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kami sembah, yang kami puja, Yesus. Glory, glory, glory hanya bagi-Mu, hanya untuk Yesus. Hanya Engkau di hati kami Tuhan, hanya Engkau yang kami kagum dalam hidup ini. Kami mau jadi seperti Engkau. Kamu ingin dibentuk seperti Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan penghormatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami bejana-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Pakai kami Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati, segenap jiwa kami angkat tangan. Ku kagum hormat akan Engkau. Hati kami memuji-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan segenap hatimu lebih tinggi kepada Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts,
as we forgave our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar lebih dalam lagi bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan rencananya, yaitu yang kita kenal sebagai divine destiny atas hidup kita, supaya kita bisa mencapai hari depan yang penuh harapan. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat bersama-sama di dalam Keluaran, pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-8 mulai. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses, tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, kita mungkin sudah paham betul dan tahu mengenai kisah penindasan orang Israel di Mesir. Yang melakukan penindasan ini adalah orang Mesir di bawah pimpinan rajanya, yaitu Firaun. Kalau kita perhatikan dan kita renungkan benar-benar,
Mengapa sampai Firaun melakukan hal yang sedemikian itu? Coba kita periksa dari awalnya, ya. Dikatakan mereka membuat orang Israel itu melakukan pekerjaan yang sangat berat, yaitu supaya mendirikan kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Dan kemudian tentunya ini tanpa bayar, kerja paksa ini, ya. Kalau tidak mau kerja, dipaksa. Penyiksaan pun tidak dihindari, tidak terhindarkan dari sini, ya. Tapi ternyata itu juga kurang berhasil. Mereka meningkat lagi dengan melakukan kekejaman. Dikatakan dalam ayat yang ke-13 itu, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Dalam keadaan seperti itu, tetap orang Israel ini tidak punah, tetap berkembang biak, tetap bertambah. Nah, usaha berikutnya dilakukan, yaitu mulai dari kelahiran, persalinan. Nah, Firaun memanggil bidan-bidannya. Disebut sini ada Shifra Puah. Apakah cuma 2? Bisa jadi mereka ini adalah mungkin leadernya. Dan mereka punya grup mungkin bidan-bidan yang lain. Bisa terjadi. Tetapi yang dipanggil oleh Firaun adalah 2 ini. Dan mengatakan, pokoknya kalau yang lahir itu laki-laki, langsung dimatikan, dibunuh. Kalau perempuan, tidak apa-apa. Tapi kemudian ternyata tidak terjadi juga. Orang Israel tetap berkembang, bertambah banyak. Sekalipun sudah ada usaha seperti itu. Nah, di sini Firaun mungkin ya masih belum terang-terangan melakukan pembunuhan. Tadi coba dengan penindasan. Terus pembunuhan yang terselubung, yaitu pada saat persalinan. Tapi lama-lama rupanya Firaun bertindak lebih kejam lagi, yaitu di dalam ayat yang ke-22 sudah kita baca tadi, setiap bayi laki-laki yang lahir langsung dibuang ke Sungai Nil. Dibunuh, dimatikan. Kalau bayi perempuan, dibiarkan. Nah, ini semua terjadi akibat ketakutan, kepanikan dalam diri orang Mesir, khususnya Firaun. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-12, bagian akhir ya. Orang merasa takut kepada orang Israel itu. Mengapa Firaun ini takut kepada orang Israel? Ya, kita bisa lihat gagasan yang dikemukakan Firaun itu adalah suatu respon terhadap banyaknya jumlah orang Israel tersebut. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, ketakutan ini dilandasi oleh karena mereka tidak mengerti rencana Allah.
orang yang tidak mengenal rencana Allah akan mudah panik, takut, dan seterusnya. Contohnya, Firaun ini. Dia tidak mengerti rencana Allah. Karena Israel ini, Tuhan mempunyai destiny terhadap umat Allah ini. Yaitu mereka akan berkembang biak, menjadi suatu bangsa yang besar. Itu sudah diungkapkan dari awal kepada kakek moyangnya, yaitu Abraham. Dan mereka akan kuat, akan diberkati untuk menjadi berkat, dan seterusnya. Andai saja Firaun mengenal rencana Allah atau divine destiny ini, maka mungkin dia tidak akan berani melakukan itu. Tapi karena dia tidak mengenal rencana Allah, maka muncullah kepanikan dan ketakutan di dalam dirinya. Nah, jadi saudara sekalian, di sini kita lihat dalam kehidupan kita, Tuhan itu mempunyai destiny terhadap kita masing-masing. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia sudah tahu. Tuhan juga sudah tahu akan terjadi apa dan bagaimana terhadap umat Israel ini. Tuhan sudah tahu. Seperti film itu yang sudah ditonton oleh penontonnya. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi manusia ini tidak Maha Tahu. Tidak tahu. Contohnya seperti Firaun ini. Dan juga umat Israel juga sama, tidak tahu. Kita tidak bahas sisi dari orang Israel. Tentunya mereka juga dalam ketidaktahuannya itu, mereka bertanya-tanya, kenapa ya kami seperti ini? Dan seterusnya. Ya. Tapi yang jelas dalam diri Firaun, ketidaktahuannya ini menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Sehingga dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang betul-betul ya sangat kejam di sini, ya. Dengan menindas, membunuh, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus betul-betul mengerti kehendak Allah, mengerti rencana Allah, yang merupakan divine destiny dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa mengerti ini, kita akan panik, kita akan takut. Dan kepanikan, ketakutan ini akan menimbulkan suatu tindakan yang betul-betul akhirnya bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi dalam diri Firaun dan orang Mesir ini. Loh, tapi bagaimana kita bisa mengerti rencana Allah? Bukankah kita kan makhluk yang tidak Maha Tahu? Oke. Karena kita tidak Maha Tahu, maka kita perlu dituntun oleh yang Maha Tahu, diberitahu oleh yang Maha Tahu. Roh Kudus, dia adalah Allah sendiri yang Maha Tahu. Nah, dia berkenan dianugerahkan kepada kita untuk menuntun, memimpin kita. Saya, saudara, kita semua tidak Maha Tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita punya keinginan, punya rencana,
Karena Tuhan memang menciptakan kita sebagai pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi masalahnya kita tidak maha tahu. Pengetahuan kita cuma terbatas. Itulah sebabnya fullness of the Spirit itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, nah, sepertinya kita ini sedang di dalam syuting sebuah film, yaitu kehidupan kita sendiri. Dia adalah sang sutradara, sang penguasa kehidupan ini, dan dia akan mengarahkan. Sang director itu akan mengarahkan kita. Setelah ini, kamu lakukan adegan ini ya, adegan ini, itu, dan seterusnya. Terus sebabnya sebuah film itu proses pembuatannya itu bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena setiap scene atau setiap adegan ya itu akan diambil, direkam secara tersendiri. Baru nanti diedit semuanya menjadi suatu rangkaian film yang membentuk suatu kisah atau cerita. Sehingga para penontonnya bisa menikmati dengan baik. Oh, ternyata ini begini. Oh, lakonnya begini. Ya. Dan biasanya lakon itu menang di belakangan memang, ya. Nah, Allah juga demikian. Allah menciptakan kita dengan suatu destiny untuk hari depan yang penuh harapan. Mari kita nurut saja. Pertanyaan, kalau tidak nurut, ya berarti kita berada di luar divine destiny. Dan berarti melenceng dari jalur yang menuju hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, selalulah minta pimpinan Roh Kudus dalam segala hal. Roh Kudus, pimpin aku. Roh Kudus akan memimpin dengan caranya Dia. Memberikan hikmat kepada kita, membisikkan informasinya kepada kita, memberikan penampakan atau suatu vision, penglihatan kepada kita, dan macam-macam hal. Roh Kudus bisa melakukan itu. Loh, tapi selama ini karena selama ini kita tidak punya pergaulan yang intim dengan Dia sih. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak sensitif lagi, tidak peka untuk menangkap arahan pimpinannya. Tapi kalau kita punya komunikasi yang baik, punya keintiman, enggak, pasti ya. Walaupun memang kadang-kadang itu butuh suatu proses, waktu dan sebagainya. Suami istri tahu persis apa yang menjadi keinginan istrinya atau keinginan suaminya. Karena mereka punya suatu pergaulan yang sangat intim satu dengan yang lain. Komunikasinya sangat baik. Tapi pada waktu itu ketika mereka belum pernah bertemu atau pertama kali ketemu, mereka tidak saling mengenal, tidak tahu. Tapi setelah mereka
berkumpul bersama-sama, tinggal bersama-sama, hidup sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Mereka bisa mengenal. Nah, berapa banyak kehidupan orang manusia yang ada di dunia ini selalu dicekam oleh kepanikan, ketakutan, karena tidak mengenal, tidak mengetahui rencana Allah. Tapi biarlah kita membuka diri kepada Roh Kudus, sehingga kita tahu, oh ini rencana Allah. Walaupun nampaknya itu sesuatu yang, wah ini kok kurang menguntungkan dan seterusnya. Tapi ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan tenang menuju hari depan yang penuh harapan. Ya, biarlah kita terus-menerus minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami sehat dan diberkati berkelimpahan. Roh Kudus terus akan menuntun jalan hidup kami. Tetap berjalan di jalur rencana-Mu Tuhan. Kami tetap selaras dengan divine destiny yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.